Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini membahas tentang servis mesin inverter las listrik. Inverter las listrik, mereknya ini NLG Dayden ya. NLG Dayden MMA 120 DC ARC welder. Ini mereknya sama. Sama dengan video yang sebelumnya. Dayden dengan gejala kerusakannya dia masih bisa nyala ya, masih bisa nyala normal, tapi ketika untuk ngelas kadang-kadang apinya kecil ya, kadang-kadang di outputnya sini untuk ngelas apinya kecil atau lengket, kadang-kadang apinya hilang. Terus lampu OC di sini warna kuning atau warna merah ya, di sini beda-beda ya. Lampu OC nyala protek ya, terus kadang-kadang harus digebrak dulu gitu. Jadi mesin lasnya katanya kalau mau digunakan harus digebrak dulu baru bisa keluar apinya ya di sini ya. Ini kalau kata yang punya itu rusaknya, dia pertamanya bisa nyala normal, bisa untuk ngelas, tapi setelah di tengah-tengah pekerjaan pengelasan tiba-tiba api hilang atau enggak, untuk nempel kawat elektroda nggak bisa ya, untuk ngelas nggak bisa, api di sini hilang, arus outputnya hilang. Katanya kalau digebrak, kalau habis digebrak dipukul-pukul seperti itu ya, itu baru bisa keluar lagi apinya. Atau setelah digebrak maka langsung normal lagi, dan nanti seperti terus ya. Tiba-tiba api hilang, lampu OC nyala, dan katanya harus digebrak. Saya juga nggak tahu, ini lampu OC nggak nyala. Oke, coba kita tes dulu di shotgun di sini ya, pakai kabel kecil aja. Saya tempatkan di tripod dulu. Kita coba teman, kita shotgun apakah dia OC ya. Kita tunggu dulu sampai dia OC. Ini apinya juga kecil teman, harusnya api ini besar ya. Di sini loncatan bunga api atau ya percikan api harusnya besar, tapi ini kok kecil ya. Harusnya kalau dia normalnya mesin las itu walaupun masih posisi minimal, posisi ampere minimal itu, kalau di konsletkan seperti ini apinya, loncatan apinya sangat besar ya, tapi ini sangat kecil ya, dia padahal ini kabel kecil loh. Nah, dia langsung OC ya. Harusnya normalnya itu walaupun dia masih ampere minimal, kalau di shotgun seperti ini dia apinya besar walaupun ampere kecil ya, karena ampere mesin las itu minimalnya sekitar 10 ampere atau 20 ampere. Maksimalnya ini mungkin 160 atau 120 ya, enggak ada tulisannya, sudah hilang. Dan tadi sudah saya cek ya, sudah dicoba di shotgun, api kecil dan lampu OC langsung nyala. Lampu output current protector OC ini warna kuning, dia nyala, alias mesin lasnya ini langsung protek ya, langsung protek, dan apinya nggak bisa keluar ya, nggak akan keluar kalau lampu OC nyala atau protek. Dia sudah tidak bisa mengeluarkan api las lagi, atau arus output di sini nggak keluar ya. Ini lihat, saya shotgun lagi, nggak ada percikan api, berarti sudah protek ini. Ketika dicek pakai multitester
Di output sini juga nggak akan keluar tegangan ya, cuma tegangan 1 volt, keluar tegangan 1 volt ya, karena sudah protect ya. Normalnya tegangan output di sini sekitar antara 40 volt sampai 80 volt ya. Ini drop alias dia protect ya. Di shotkan lagi, ini saya shotkan, nggak ada api karena sudah protect OC. Langsung aja saya bongkar mesin lasnya dan kita perbaiki bersama-sama, kita pelajari kerusakannya apa ya. Biasanya cuma solderan atau di bagian switchingnya bermasalah. Kalau kerusakan seperti ini ada dua kemungkinan teman-teman. Kemungkinan pertama itu di bagian output switchingnya, entah itu di MOSFET, dioda ultrafast atau trafo final, itu ada yang bocor MOSFET-nya atau diodanya bocor, ataupun solderan di kaki MOSFET atau kaki dioda, ataupun solderan di jalur output sini ya, kendor. Jadi arus outputnya atau tegangan outputnya jadi nggak stabil ya. Terus umpan balik, sensor umpan balik juga mendeteksi adanya protek karena solderan kendor, percikan api di dalam sana ya. Tadi sempat juga saya dengarkan di dalam sana ada suara percikan ya, kayaknya solderan kendor ini kayaknya ya. Coba kita bongkar dulu, kita lihat nanti apakah penyebabnya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe gratis. Oke teman-teman, ini sudah saya bongkar casingnya. Saya posisikan nyala ya, ini kipas nyala, posisi on. Kita cek dulu tegangan sini, input DC dari elko besar, DC primer ya, sekitar 300 volt, atau tegangannya normalnya di atas tegangan PLN yang masuk ke inverter ya. Kalau tegangannya di rumah 200 volt atau 220 volt, maka tegangan di DC sini setelah elko itu tegangannya harus lebih dari 220 volt atau lebih dari listrik rumah ya. Sini di skala DC kita cek normalnya, nah itu terbaca 286,0 ya, 286 volt. Oke, masih normal ya. Di tegangan di soket sini keluar dari dioda break dan elko, tegangannya sekitar di atas 200 volt ya. Tegangan input normal, dan kita cek tegangan output sekunder 24 volt atau tegangan suplai untuk switching, untuk PWM maksud saya, PWM dan kipas. Tegangannya kalau mesin las itu sekitar 24 sampai 27 volt. Kalau untuk merek seperti ini sekitar 25 volt atau 24 volt ya. Kita cek di soket relay aja ya, relay di sini. Warna hitam, warna merah di sini. Nah, itu terbaca 25,4, masih normal. Oke. Tegangan supply output sekunder masih normal. Ya, power supply utama 24 volt, terbaca 25 volt normal. Oke, setelah itu kita cek tegangan di driver PWM, driver switching ya di sini. Kita cek tegangan sekaligus frekuensinya. Kita cek tegangan dulu. Probe hitam tetap di ground 24 volt ya, di ground tadi. Kita cek di body MOSFET-nya nih ya. Di sini ada 4 MOSFET berjejer. Sudah sering kali saya buatkan tutorialnya pengecekan frekuensi dan tegangan mesin las ya. Di sini ini ada 4 MOSFET berjejer. Ini adalah MOSFET driver. MOSFET driver untuk trafo GDT ya, atau trafo switching. Trafo driver untuk switching inverter lasnya ya, mengosilasi atau mendrive MOSFET-nya. Di sini tegangannya sekitar 14 volt sampai 16 volt DC. Di body MOSFET kita cek MOSFET pertama terbaca 16 volt, oke, masih oke, normal ya. Kita lanjut ke MOSFET kedua di sini, di sebelahnya. Oke, 16 volt juga. Kita lanjut lagi, MOSFET ketiga 16 volt juga, normal. Keempat terakhir masih normal juga 16 volt. Jadi ada 4 MOSFET berjejer di sini. Itu ada 2 tipe MOSFET ya, ada N channel dan P channel. N channelnya ada 2, yaitu IRF Z24N sebagai N channel, dan P channelnya juga ada 2, yaitu IRF
9Z24N. Jadi di sini ada dua pasang MOSFET ya, N channel dan P channel. Dua buah N channel dan dua buah P channel. IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Oke, driver tegangan di driver masih oke, 16 volt. Sekarang kita cek frekuensi ya, frekuensi kerja dari driver switchingnya, driver PWM. Kalau untuk tipe ini ya, dia MMA alias pakai MOSFET ya, masih pakai teknologi MOSFET ya. Tipenya dia pakai switchingnya yaitu MOSFET sebagai gerbangnya, yaitu MOSFET. Kalau yang IGBT itu beda lagi ya frekuensinya. MOSFET ini frekuensi di drivernya sekitar 100 kHz atau sekitar 90 sampai 100 lebih sedikit lah kHz ya. Kalau untuk yang IGBT yang versi terbaru mesin las IGBT itu frekuensi kerjanya di PWM nya yaitu sekitar 50 kHz. Sekitar 50 kHz. Untuk ini 100 kHz ya karena dia pakai MOSFET. Kita cek di bodi MOSFET-nya juga sama. Oke, itu terbaca 100,3 ya, sekitar 100 kHz ya, normal. Kedua, ini juga sama. Ketiga, bodi keempat MOSFET juga masih sama ya. Jadi keempat MOSFET di sini untuk tegangan driver dan frekuensi drivernya harus sama ya. Tadi 16 volt juga sama semua dan frekuensinya sekitar 100 kHz juga sama. Jadi bagian driver PWM-nya nggak ada masalah ya. Kita cek di tegangan pin 8 IC utama ya, atau IC kontrol PWM-nya. Sini IC-nya biasanya pakai KA3525 sebagai pembangkit frekuensi PWM. Pin 8 sekitar 5 volt biasanya. Pin 8 kita urutkan dari nomor 1 yang ada cekungannya ini. Di bawahnya nomor atau pin nomor 1 kita urutkan sampai nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di paling pojok ya. Itu tegangannya 5 volt atau sekitar 5 volt ya, 4,7. Kebanyakan sekitar 4,7, 4,9 sekitar itulah. Jadi normal ini ya. Bagian IC kontrol PWM atau IC utama masih oke, VCC-nya. Kita cek di sini. Ini adalah soket ke potensio, pengatur level arus ya. Kita cek di warna biru. Biasanya ground, tapi beda-beda ya setiap kabel, setiap warna kabel di merek las beda-beda. Kita cek warna biru. Warna biru nggak ada tegangan ya. Oke, warna merah kita cek. Ini warna merah yang tengah. Itu adalah pin output dari potensio. Jadi ketika potensionya ini saya putar ya, ini saya putar, ini posisi minimal, dia nilai tegangannya akan mengikuti nilai resistansi dari potensio atau variabel resistor ini. Saya besarkan, dia harusnya juga ikut naik ya. Kalau ini diperbesar ke posisi maksimal, tegangannya nggak naik, berarti potensinya rusak atau trimpotnya ini rusak ya. Ini saya putar ke maksimal, dia mengikuti nilai tegangannya. Sini tegangannya nggak pasti ya, setiap merek beda-beda tegangannya. Ada yang 4 volt, ada yang 5 volt, ada yang 6 volt, ada yang sampai 10 volt, beda-beda ya. Di warna apa nih? Warna hitam ini adalah pin inputnya, pin input ke bagian sini ya. Kalau pin input nggak ngaruh ya, karena input tegangan ke potensio sekitar 7 volt untuk merek kelas Daiden. Ini kabel merah dan hitam ini ke OC ya, ke lampu OC di depan, jadi nggak usah dicek. Oke, sekarang kita cek dulu sensitivitas proteksi suhu ya, atau termostatnya, dia bekerja atau tidak dengan menshotkan. Di sini ada soket ke sensor suhu atau ke termostat, kita shotkan pakai pinset aja. Kalau dia lampu OC nyala, berarti bagian proteknya atau bagian pengaman suhu panasnya dia bekerja normal, atau OC nya ya. Jadi OC itu bisa diartikan protek berbagai hal ya.
Yang pertama protect tegangan berlebih atau tegangan ngedrop, dia bisa lampu OC nyala, protect, ataupun arus yang keluar itu berlebih atau yang kurang juga dia akan langsung protect biasanya. Atau arusnya short atau tegangan di output sana arusnya ada hubungan singkat ya, atau short circuit, entah itu di driver PWM sini di MOSFET 4 tadi, atau di setelah trafo GDT. Biasanya di gate MOSFET itu ada bocor dengan pin drain MOSFET ya, jadi menyebabkan OC. Walaupun di sini soket ke bagian trafo final sudah dilepas, tapi tetap OC, berarti itu tandanya ada kebocoran tegangan atau arus bocor di setelah sinyal driver PWM menuju trafo gate. Dan biasanya seringnya itu ada kebocoran di kaki gate itu bocor dengan kaki drain atau kaki source ya, jadi sinyal PWM nya atau tegangan PWM nya jadi nggak karuan, nggak stabil, akhirnya langsung OC. Jadi OC itu banyak hal yang bisa diproteksi, terutama khususnya OC itu untuk tegangan berlebih atau tegangan yang short, atau frekuensi yang terlalu tinggi atau frekuensi terlalu rendah. Dan tentunya ada short circuit di bagian setelah PWM. Oke, kita shortkan di sini. Kita shortkan kalau lampu OC nyala, berarti sensor suhu bagian proteksi bekerja normal. Nah, dia langsung nyala warna kuning, dan di depan sini juga nyala ya. Ini lihat tangan saya, dia nyala warna kuning. Saya lepas, dia nggak protek, saya pasang, dia protek lagi. Berarti rangka proteksi masih bekerja normal ya. Oke, sekarang kita cek di sini teman. Karena tadi semua tegangan di driver PWM, driver MOSFET, tegangan supply 24 volt, 25 volt normal, pin 8 IC KA3525 juga normal, tegangan input juga normal. Kita langsung cek ke tegangan gate atau tegangan setelah filter di sini, atau driver PWM, enak trafo driver atau GDT ya. Kalau ini trafo umpan balik atau error M, atau trafo feedback arus dan feedback sinyal frekuensi ya, juga diumpankan ke bagian PWM. Kita cek di pin gate itu adalah kaki nomor 1 MOSFET. Jadi kaki MOSFET itu ada 3 GDS. Ini sebenarnya sama dengan kaki transistor ya. Gate itu kalau di transistor sebagai basis, drain kalau di transistor sebagai kolektor, dan source kalau di transistor sebagai emitor. Jadi kalau di MOSFET ini ada GDS, kalau di IGBT itu biasanya ada GCE ya. Kalau di IGBT yang beda itu adalah drain dan source-nya adalah kolektor emitor. Kalau di MOSFET GDS, kalau di transistor BCE. Ini MOSFET, maka kita cek di tegangan gate terhadap kaki source ya. Harusnya tegangan gate itu sekitar 2 volt sampai 7 volt atau 6 volt ya, atau sampai 5 volt. Beda-beda ya setiap merek. Tapi seringnya tegangan di gate itu sekitar 5 volt sampai 6 volt ketika diukur pakai DC atau DCV. Kita ukur lagi. Probe hitam kalau MOSFET ditempatkan di kaki gate nomor 1 ya. Gate nomor 1 di sini karena dia MOSFET-nya posisi terbalik, jadi di sini. Oke, dan probe merah di source akan kebaca nilai tegangan gate 4,9 ya, seperti saya katakan tadi. Umumnya sekitar tegangan 5 volt. Oke, 5 volt dia stabil dan tegangannya nggak goyang ya, alias nggak drop. Oke, di MOSFET selanjutnya kita cek juga sama. Harusnya semua MOSFET di sini tegangan input atau tegangan di gate itu sama ya. Oke, coba kita cek frekuensi di sini apakah sama dengan yang tadi. Oke, kalau kita cek frekuensi di MOSFET harusnya juga sama dengan ketika kita cek di bagian driver ya, sekitar 100 kHz terbaca. Oke, kita beralih ke VDC lagi, DCV.
Kita cek MOSFET selanjutnya harus juga sama. Oke, juga sama 4,9 atau sekitar 5 volt gate-nya, tegangan gate ya. Ya sudah sama semua di sini, berarti masih normal ya. Bagian switching MOSFET-nya atau bagian power MOSFET-nya juga masih normal setelah filter dan trafo GDT. Kita selanjutnya ke bagian MOSFET sebelah sana. Kita beralih ke MOSFET sebelah sana, juga sama. Pin drain, pin gate probe hitam dan pin source probe merah. Oke, 4,9 sama di sini juga. Oke, juga sama 4,9 ya, 5 volt. Oke, masih normal. Dan MOSFET terakhir kita cek juga masih normal 4,9 tuh ya. Oke, tegangan gate semuanya stabil dan normal ya. Kita coba cek di ACV ya, atau di tegangan AC. Kalau tegangan AC itu kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak ya. Kalau sepengalaman saya, kalau pakai tegangan AC di sini sekitar 10 volt sampai 12 volt ya. Tapi ini enggak kebaca. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak ya. Kalau di IGBT atau di mesin lasi GBT, kalau dicek pakai tegangan ACV itu sekitar tegangan 10 volt sampai 12 volt ya. Jadi kalau di MOSFET ini seringnya saya pakai di ring DC ya, atau pengecekan di DC aja. Kalau tegangan gate normal berarti bagian driver dan filter menuju MOSFET masih normal semua, nggak ada masalah. Oke, terus kita cek ini untuk pengecekan switching MOSFET-nya atau bagian osilator MOSFET-nya, bagian MOSFET, gerbang MOSFET-nya, untuk menggerakkan atau mengosilasi atau mengdrive trafo final yang ada di dalam sana. Ini kabel 4 ini, merah 2 dan hitam 2 ini adalah kabel ke bagian trafo final atau trafo output ya. Ini disuplai dari output MOSFET-nya. Kita cek ini ya, cukup mudah caranya. Kita pegang ke 4 resistor kapur ini yang warna putih, tapi jangan sampai kepegang, kesentuh kakinya, bisa nyetrum, frekuensi tinggi di sini ya. Oke, kita pegang. Kalau ini sudah hangat atau sudah panas berarti itu normal ya, jangan kaget. Kalau di sini panas berarti itu sudah bekerja, bagian switchingnya sudah kerja ya. Ini sudah panas berarti sudah kerja bagian MOSFET-nya dan sudah mengeluarkan arus atau tegangan output yang berfrekuensi besar di sini ya, pulse PWM outputnya berupa sinyal frekuensi tinggi di sini. Itu frekuensinya juga harus sama dengan frekuensi di sini tadi. Coba kita cek ya. Oh, di frekuensi aja ya. Oke, kita cek di frekuensi, harusnya sama. Ini saya pakai ACV ya, yang sudah ada. Oke, terbaca frekuensi juga sama 100 kHz, berarti bagian MOSFET udah normal. Oke, karena bagian PWM, modul PWM, pembangkit frekuensi, kontrol PWM, driver, trafo GDT, dan MOSFET masih oke semua, berarti kita curigai yaitu di bagian bawah ya, PCB bawah, yaitu entah itu dioda ultrafast ini ya, seperti MOSFET ini bentuknya. Dioda ultrafastnya ada yang bocor kakinya, atau solderan yang sudah saya katakan tadi ya, solderan di jammer sana, solderan yang ada di balik PCB ini kendor. Oke, untuk mengetahuinya saya bongkar dulu, nanti saya perlihatkan apakah solderannya benar-benar kendor ataupun ada komponen yang rusak. Terutama di bagian bawah ini sering sekali solderan kendor karena overhead atau panas berlebih. Makanya tadi ada bunyi suara seperti percikan di dalam sini ya, kayaknya solderan benar-benar kendor, tapi belum tentu sih, bisa aja diodanya bocor. Saya bongkar dulu biar nggak terlalu kelamaan videonya. Oke teman-teman, jadi yang penyebab kerusakannya atau penyebabnya yaitu ini ya, yang sering OC atau kadang api hilang langsung protek.
yang rusak adalah trafo finalnya ini ya, atau trafo output switching ya, trafo final di bagian output setelah MOSFET ya. Seperti ini, di sini 22/4 untuk ini ya outputnya. Jadi ada 4 bagian, ada 4 output setiap trafo ya. Yang ini trafonya rusak karena setelah saya cek menggunakan ISR meter, ternyata nilai mikrohenry-nya atau nilai induktansinya itu berkurang sangat jauh. Jadinya kadang-kadang mesin lasnya protek atau api hilang gara-gara ini short ya, atau konslet di bagian lilitan primernya. Kita bandingkan dengan trafo yang masih normal di sini ya. Ini sudah saya copot. Ini sudah saya copot ya. Oh ya, kemarin yang saya bilang itu ya, ini sudah beda hari. Kemarin itu setelah saya cek ternyata tidak ada solderan yang kendor ya, tidak ada solderan kendor di bagian output ya, di jam. Cuma ini agak kendor ya, bagian output sini dia agak goyang, tapi ini saya kencangkan ya. Tapi di sini nggak ada solderan, ini sudah saya solder ulang. Dan saya lihat lagi ternyata juga solderannya masih aman semua. Cuma ini pernah disolder kayaknya. Ini di bagian PTC dan NTC-nya. Nah, ini sampai meledak NTC-nya. Nanti juga akan saya ganti. Ini NTC juga meledak, dan tadi sempat saya copot PTC-nya karena kakinya berkarat ya atau korosi. Ini NTC juga meledak. Ini kayaknya sudah pernah diservis di tukang servis lain, sudah pernah diserviskan ke bengkel lain ya, sudah pernah diganti NTC. Dan saya lihat lagi ternyata nggak ada solderan kendor. Setelah saya cek ternyata yang rusak adalah trafo final outputnya ini ya. Jadi dia short di bagian atau konslet di bagian gulungan primernya. Ketika dicek pakai ISR meter maka akan ketahuan bocor ya, lilitannya bocor di bagian primer. Kalau dicek pakai multitester biasa nggak akan ketahuan kalau ini bocor atau enggak ya, tapi kalau setelah dicek menggunakan ISR meter seperti ini nanti akan ketahuan ya. Oke, kita bandingkan dengan trafo yang masih normal, yang masih terpasang di sini. Ini saya menggunakan ISR meter digital ya. Saya cek induktansinya, nih lihat ya. Oke, yang masih normal ini. Oke, terbaca lilitan tuh 0,3 ohm, lilitannya mikrohenry-nya yaitu 2,99 atau 2,9 mikrohenry. Nah, ini masih normal ya, lihat. Oke, kita bandingkan dengan yang rusak sudah saya copot tadi. Ini ya. Ini masih terpasang termostat atau sensor suhu ya, termistornya masih terpasang di sini. Maksud saya termostat ding, bukan termistor. Ini sensor panas. Ketika dia panas maka langsung protek ya, atau memproteksi mesin las. Jadi kemungkinan itu dia shortnya itu bocor ya, atau kawatnya itu berkarat atau hangus, terbakar di bagian gulungan primernya, menyebabkan trafonya ini jadi overheat atau panas berlebih. Maka sensor panas ini mendeteksi adanya panas berlebih dan langsung protek. Ataupun di bagian sini sinyalnya nggak stabil ya, di bagian primer ini kan kabel warna hitam dan merah ini ke bagian soket output ya, ke bagian sini output dari MOSFET. Nah, mungkin sinyalnya yang masuk ke trafo 1 ini dia nggak stabil dan menyebabkan rangkaian umpan baliknya mendeteksi adanya ketidakstabilan frekuensi, maka langsung protek kadang-kadang ya. Oke, kita langsung tes yang trafo rusak ini. Coba kita tes lagi, perbandingannya sangat jauh ya, dia mikrohenry-nya sangat jauh. Oke, terbaca lilitan 0,2 ohm. Nah, lilitannya bisa dilihat ya, lilitannya, nah itu induktansi itu 0,22 ya, titik 22 itu artinya 0,22. Oke, nah itu titik 22 itu artinya 0,22 mikrohenry. Jadi sangat jauh berbeda, sangat jauh turun ya nilainya dari trafo yang masih normal tadi. Yang masih terpasang ini yang normal ya, yang sudah saya copot ini yang rusak atau nilai induktansinya bocor alias kawat gulungannya terbakar di bagian primer. Karena trafo final output mesin inverter las seperti ini sering sekali rusak ya, atau sering sekali bermasalah di bagian primernya karena mungkin overheat, terlalu panas, dan akhirnya kawat di bagian primernya ini dari kabel warna hitam merah ini ke bagian primer itu kawatnya ada yang terbakar dan mengelupas, akhirnya konslet ya di gulungan primernya, maka nilai mikrohenry tadi turun ya. Jadi frekuensi yang masuk ke sini jadi
terlalu tinggi ataupun arusnya jadi berlebih. Jadi inverter las bagian kontrol PWM-nya akan mendeteksi adanya proteksi, dan suhu di sini juga akan panas ya karena short di bagian primer. Oke, saya akan carikan dulu ini trafonya. Saya akan belikan online ya karena stoknya habis. Ini 43x15 EER, 43x15 22/4 ya, seperti dilakoni sebelumnya. Sudah saya pernah buatkan video ya. Oke, saya carikan dulu, nanti kita pasang dan kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah diganti trafo ini, maksud saya setelah diganti trafo output, semoga langsung normal kembali. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Oke teman, ini sudah saya pasang ya, sudah saya pasangkan trafo output final atau trafo final output yang baru, trafo OT ya, trafo switchingnya, trafo switching untuk inverter lasnya, switching setelah MOSFET ya. Ini trafo barunya, tadi sudah di unboxing baru beli ya, ini baru. Alhamdulillah dapatnya juga cepat teman. Biasanya nyari-nyari trafo seperti ini agak susah ya, jarang jual. Ini alhamdulillah dapat toko di Bukalapak ya, jos harganya sekitar 100 ribuan satu trafonya ini ya. Area rusak cuma satu ya, tadi sudah dibandingkan antara trafo yang lama, ini trafo yang sudah rusak ya, atau sudah short, setengah short alias short di gulungan primernya itu short ya. Mungkin shortnya gara-gara hangus terbakar atau short dengan gulungan sekunder. Jadi sudah saya bandingkan ya, saya cek pakai ISR meter, dicek induktansinya, nilai induksi kawat lilitannya sudah saya ukur tadi ya, beda. Yang baru tadi 2 microhenry sama dengan yang ini masih normal ya, sebelah sini. Ini baru tadi 2 microhenry, berarti sudah jos. Jadi trafo yang ini benar-benar rusak atau benar-benar terbakar ya, kawat emailnya di dalam sana. Sering sekali temen. Jadi untuk trafo output final mesin las seperti ini sering sekali terbakar atau konslet ya, setengah short. Tapi kadang-kadang orang itu enggak menyadari bahwa trafonya yang rusak, yang divonis diodanya pada dioda masih bagus. Jadi kadang orang itu belum menyadari bahwa trafo finalnya rusak ya, karena ini kalau nggak dicek pakai ISR meter itu nggak ketahuan rusaknya. Rusaknya itu nilai microhenry-nya atau nilai induksinya turun ya. Jadi menyebabkan short circuit atau protek ya, OC. Lampu OC tiba-tiba menyala alias protek ya, over current protector, dan akhirnya tegangan di output las, di kabel las, tang las itu nggak ada tegangan, nggak ada arus listrik yang mengalir ke outputnya. Jadi untuk ngelas nggak bisa karena protek ya, lampu OC nyala. Jadi gara-gara trafo ini ya. Jadi
Untuk protek mesin las OC itu banyak faktornya. Untuk video kali ini yang rusak trafonya. Oke, untuk kabel merahnya ini saya urutkan saja sama yang aslinya ya. Warna merah saya pasangkan di sebelah kanan. Sebelah kanan ini warna merah dan warna hitam di sebelah kiri ya, sama. Ini juga sebelah kiri hitam, ini juga hitam. Sebelah kanan merah juga sama merah ya. Karena kalau ini walaupun cuma kabel ataupun ke trafo ya, itu jangan disepelekan. Kalau kebalik kabelnya antara merah hitam ini nanti bisa protek ya, atau bisa terbakar MOSFET-nya, gara-gara yang sebelah sini arah lilitannya ke kanan, misalnya ke kanan. Kalau sebelah ini, kalau ini sampai kebalik dia ke kiri, dan MOSFET-nya nanti bingung ya, logikanya itu bingung, dan akhirnya MOSFET-nya bisa jebol gara-gara memasang kabel ke trafo ini salah satu ada yang kebalik atau dua-duanya kebalik ya. Itu bisa menyebabkan protek atau fatalnya MOSFET-nya itu bisa jebol gara-gara arah induksinya itu terbalik ya. Dari pabrik sudah disetel seperti ini ya, yang merah sebelah kanan, yang hitam sebelah kiri. Seringnya seperti ini ya, merah kanan, hitam kiri. Jadi jangan sampai kebalik pemasangan kabelnya ini nanti. Kalau salah satu kebalik ataupun semuanya ini terbalik pemasangannya, itu bisa menyebabkan MOSFET-nya jebol. Oke, langsung saya pasang aja di PCB atas ya. Oke, sip, ini sudah saya pasang heatsink atau pendingin dioda dan MOSFET-nya seperti ini, dan PCB atas atau PCB utama sudah saya pasang juga. PCB MOSFET ya, atau PCB utama atas yang ada modul BBM-nya. Oke, sekarang kita pasang. Sebelum kita pasang di casing atau di box-nya, pasang dulu dari kabel bawah tadi ya. Ini dari kabel bawah atau kabel trafo tadi, itu yang warna hitam ya. Ingat, warna hitam sama warna merah jangan sampai kebalik ya. Warna hitam semuanya ini nanti menuju ke jalur filter atau ke jalur kapasitor filter ini ya, kapasitor minar ya, warna merah ini. Ini kita urut jalurnya sini dan ke sini. Jadi warna hitam kalau posisi seperti ini ya, itu ada di sebelah kiri. Warna hitam nanti dipasang sini ya. Ini soketnya sudah nggak ada, solder aja di sini ya. Ini warna hitam di sebelah kiri, ini juga sebelah kiri, dan warna merah juga. Ya, jadi warna hitam nanti masuk ke filter atau outputnya di filternya ini. Warna merah langsung dari output MOSFET ya. Oke, saya pasangkan dulu, solder ya. Warna hitam di kiri, warna merah di kanan. Oke, saya solder terlebih dahulu biar lebih maksimal hasilnya ya. Karena ini soketnya sudah nggak ada, kita langsung solder aja. Oke, tambahkan T0. Soldernya agak nggak boleh konslet ya antara kaki satu dengan kaki yang lain, karena ini beda jalur, jangan sampai terhubung ya. Jadi beda jalur, jangan sampai konslet. Juga sama warna hitam di kiri. Ini warna hitam di sebelah kiri, jangan sampai konslet. Oke, warna hitam sudah terpasang di bekas soketnya ini. Ini kalau aslinya ada soketnya temen ya. Ini langsung aja disolder. Yang warna merah di kanan, karena warna merah ini terserah ya. Maksudnya antara kan ada dua soket di sebelah kanan itu terserah, kebalik nggak apa. Yang penting warna hitam nanti jangan sampai kebalik ya. Tapi kalau masih ada soketnya langsung aja ditancapkan ya. Kalau ada soketnya, ini soketnya sudah hilang. Soketnya sudah hilang kemana? Oke ya, ini sudah saya pasang. Ini warna hitam dari trafo atau menuju trafo warna hitam,
dari outputnya filter ya, atau ke kapasitor milar ini. Warna merah di sebelah kanan atau output dari langsung dari MOSFET ya, pin short dan pin drain sebelah sini. Oke, setelah itu kita pasangkan ini teman ya. Ini untuk sebelum dipasangkan ke boxnya atau ke casingnya, itu dipasang dulu ini kabel soket dari tegangan DC 308 volt atau 320 volt. Ini DC tegangan tinggi ya, ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti semuanya bisa rusak atau bisa fatal rusaknya, bisa menyebabkan MOSFET jebol ataupun rangkaian power supply 24 volt ikut jebol ya, karena ini tegangan tinggi untuk suplai utama, input utama, tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh power MOSFET inverter dan tentunya power supply 24 volt untuk switching atau untuk PWM nya. Ini jangan sampai kebalik, kalau kebalik bisa fatal. Dan di sini tegangannya DC 308 volt sampai 320 volt atau sekitar 200 volt lebih lah, hasil penyiaran dari dioda kiprok ini ya, dioda kiprok kaki 4 atau dioda break. Itu tegangannya difilter oleh elko besar ini, elko primer ya. Itu jadi perlu waspada dan ketelitian ya, jangan sampai kebalik. Lah ini elkonya kok beda ya, saya baru nyadar ini antara elko sebelah sini sama sini beda. Lihat, ini bentuk fisiknya aja beda ya, tingginya. Nah ini lebih tinggi daripada yang sebelah kiri ya elkonya. Ini mungkin sudah pernah diserviskan ke tempat lain ya, diganti elko. Nah ini bisa dilihat ya, sebelah sini pendek, sebelah sini lebih panjang ya ukurannya. Oke, dan untuk ini kabel relay ya, merah dan hitam. Ini ke relay kodok warna biru, ini adalah relay atau saklar otomatis untuk membypass soft start NTC hitam dan PTC warna hijau. Ini kalau relaynya nggak mendapat tegangan 24 volt, maka relay nggak nyala dan akhirnya rangkaian soft start ini bekerja sendiri, nggak ada yang membypass atau nggak ada yang kontak langsung ya. Maka NTC PTC ini bisa terbakar hangus untuk ngelas ya, karena untuk ngelas tuh daya yang dibutuhkan sangat besar. Kalau relaynya nggak on atau nggak ada bunyi cetik ya, untuk NTC dan PTC di sini bisa terbakar gara-gara nggak ada yang membypass. Jadi kalau relay ini tandanya kalau dinyalakan nanti ada bunyi cetik, klik 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 gitu ya, bunyi cetik ketika dinyalakan, itu membypass soft startnya. Di soft start sini fungsinya NTC dan PTC ini sebagai penghambat ya, penghambat tegangan yang masuk, itu menghambat daya atau arus listrik yang masuk pertama kali ketika mesin las dinyalakan. Jadi ketika pertama kali dinyalakan itu yang membuat daya yang disedot itu besar, itu gara-gara ini ya, mengisi tegangan di elko primer atau elko besar ini ya. Kalau di power supply mesti ada elko primer, setelah dioda kiprok atau dioda break itu pasti ada elko primer. Itu di sini tertera 400 volt atau 450 volt. Itu daya yang besar nyedotnya itu karena mengisi elko primer ya. Jadi perlu soft start, yaitu NTC dan PTC dirangkai secara seri, dan akhirnya nanti di bypass. Ini saya jumper ya karena jalurnya putus, di bypass oleh relay 24 volt ini. Jadi nanti soft startnya hanya bekerja saat pertama kali dinyalakan agar tidak jeglek ya, karena mengisi elko primer ini daya yang dibutuhkan sangat besar ya. Kalau nggak kuat listriknya bisa jeglek, padahal mesin lasnya nggak rusak ya. Jadi perlu diperhatikan NTC PTC ini jangan sampai terbakar. Kalau terbakar nanti mesin las bisa mati total karena nggak ada rangkaian soft start yang menyalakan pertama kali. Jadi pertama kali yang menyalakan las itu adalah rangkaian soft startnya. Ini dilanjutkan ketika sudah mendapatkan supply 24 volt, maka relay ini akan nyala, kontak on cetik gitu. Jadi soft startnya sudah nggak bekerja lagi dan digantikan oleh relay biru ini ya. Ini tadi sensor panas atau sensor suhu ya, termostatnya lupa saya pasang. Ini saya pasang di heatsink sini aja, ditempel, diisolasi aja di sini ya. Ini lupa nggak dipasang tadi. Oke, saya pasang dulu di casingnya ya. Ini cukup nanti dipasang ini pin atau lempengan tembaga ini sebagai output tegangan las, soket las ya, atau soket kabel las ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, ini sudah saya pasangkan di boxnya atau casingnya ya. Tinggal kita pasang-pasang kabelnya. Oke, ini kabel fan pendingin atau kipas blower ya.
24 volt kita pasang di sini untuk mesin apa, mereknya apa lupa saya. Ini ya, ini basicnya atau dasarnya sama seperti mesin Las Rhino ya, dari komponen-komponennya dan fisiknya sama persis seperti Rhino ya, mesin Las Rhino ya, PCB universal seperti ini ya, atau mesin Las Cina. Ini untuk termostat saya pasangkan di sini. Termostatnya di sini. Lampu OC. Ini untuk potensio 3 kabel. Oke, di sini. Dari termostat, dari potensio, ini lampu OC, jangan sampai kebalik. Dari kipas pendingin, ini dari relay 24 volt di sini. Ini feedback, harus feedback. Oke, di belakang juga sudah terpasang. Ya, warna hitam di kiri, warna merah di kanan ya, di baterai output. Oke, dicek-cek semua. Lah nyanti kon ku kae iki. Tok gawa lho ki. Terus ki angger dokon-dokon dibelekne kok ilang. Sini pisan kowe. Nggonku yo ora enak tok silih kok. Endi? Nek enak pre tak kene. Tok gawa cian kok. Oke, sudah ya, ini dari kabel steker, dari colokan masuk ke saklar, dan outputnya saklar masuk ke ini kabel hitam ke dioda ya. Oke, coba kita nyalakan dulu, semoga berhasil ya, langsung jos, nanti kita cek untuk ngelas. Oke, ini saya redakan lampu bolam dulu biar enggak biar aman ya. Walaupun tadi sudah saya cek, tapi semoga ini aman. Bismillah. Kita seri pakai lampu bolam 100 watt biar lebih aman. Jadi kalau ada short dia nggak jeblek listriknya. Oke, kita nyalakan. Ini cuma pendek ya kabelnya, potong. Nyalakan cepet. Oke, lampu nyala. Bisa didengar kipas pendingin muter ya, kencang sekali. Lampu indikator hijau nyala. Oke, kita cek dulu tegangan 24 volt. Aduh. Empat volt normal. Kita cek di MOSFET ya, di MOSFET IRF. Di bodinya ini sekitar 15 sampai 16 volt. P13 ya, normal, karena dibebankan lampu ya, atau di seri pakai lampu jadi agak ngedrop. Nanti kalau sudah normal, kalau sudah dipasang langsung nggak pakai bolam, nanti tegangannya akan naik lagi ya. Oke, yang penting di 4 MOSFET ini sudah keluar tegangan. Kita cek frekuensi di keempat MOSFET ini 100 kHz ya, karena ini pakai MOSFET bukan pakai IGBT. Sekitar 100 kHz. salah. Nah,
Ini 99 normal ya. Oke teman, sebelum saya bungkus ya, ini masih posisi terbongkar. Ini saya coba dulu pakai kawat elektroda atau pakai lastok ya. Tuh saya coba untuk ngelas ya, ngelas ringan-ringan aja, coba. Oke sip ya, sudah dilihat ya, sudah berhasil dan lasnya tidak protek atau tidak OC lagi, tidak mati lagi ya, jadi sudah lancar. Tadi juga sudah saya coba lama ya. Oke sip, kita bungkus dulu. Oke sip, alhamdulillah teman-teman, ini sudah saya bungkus ya, sudah saya pasang casingnya, penutupnya. Ini sudah saya nyalakan dan kita cek untuk tegangan outputnya berapa ya. Ya di multitester sini warna hitam ini ya, kita cek tegangan di sini DC ya. Oke, sudah terbaca 55 volt, 55,8 ya, sekitar 60 volt. Pokoknya di outputnya sini ya, di output tegangan las atau output ke kabel stang las ya, itu tegangannya di atas 40 volt dan di bawah 80 ya, antara 40 sampai 80 volt itu normalnya. Oke, dan sekarang kita cek arusnya menggunakan sederhana ya. Tadi kan sudah dicek juga menggunakan lampu menggunakan stang las atau menggunakan las elektroda ya. Sekarang kita cek sederhananya pakai lampu bulan 100 watt di outputnya sini, pasangkan. Oke, kalau lampu ini lampu nyala ya, coba redup. Oke, lampu nyala, redup ya. Oke, nyala. Dan lampunya redup tapi dia bertahan ya, karena lampu bulan ini 100 watt diberi tegangan 55 volt ya, harusnya nyala seperti ini, nyala tapi redup dan dia bertahan lama, nggak ngedrop ya lampunya, maksudnya redup tapi bertahan ya, nggak langsung mati. Berarti kalau lampunya ini sudah hidup, pokoknya lampunya sudah nyala gitu aja, berarti cara kerja rangkaian PWM mesin lasnya sudah bekerja, rangkaian MOSFET juga sudah bekerja, switching power supply bekerja baik, PWM, osilator bekerja, driver, dan tentunya bagian output MOSFET dan trafonya tadi yang sudah diganti sudah bekerja dengan normal. Dan tadi juga sudah saya coba untuk ngelas ya, pakai kawat elektroda untuk ngelas, dan hasilnya juga jos, lancar ya, nggak lengket ya. Tadi pertama lengket karena masih di posisi minimal, tadi sudah saya besarkan sampai coba sampai setengah pun apinya sudah sangat besar ya, jadi sudah jos. Oke, ini kesimpulannya kerusakan kali ini yaitu ganti ini ya teman ya, ganti trafo output final yang ketika dicek itu masih terhubung, tapi setelah dicek pakai ISR meter ketahuan rusaknya, bahwa trafo ini rusak gara-gara terbakar atau short ya, konslet di rangkaian di kawat gulungan primernya itu short ya, jadi nilai induksinya turun sampai 0,2 mikrohenry. Harusnya kalau trafo seperti ini, trafo output las seperti ini sekitar 2 sampai 4 mikrohenry ya. Jadi ganti ini dan disolder ulang, langsung normal kembali mesin lasnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah video, diklik sampai warnanya berubah jadi abu-abu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya di sebelahnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Klik subscribe ya, subscribe, tombol merah subscribe diklik, nggak susah kok, cuma ngeklik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boom.